wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai fluoresensi dan status dermatologikus. Oke, sebagai awal bahwa fluoresensi kulit itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada yang primer, ada sekunder, dan juga khusus. Bedanya apa? Kalau primer itu dia adalah lesi awal. Jadi lesi yang pertama kali muncul. Sedangkan sekunder itu merupakan lesi setelah efloresensi atau lesi primer. Dan biasanya ini disebabkan karena waktu ataupun juga faktor eksternal lainnya seperti sering digosok atau mengalami gesekan dan lain-lain. Nah, sedangkan khusus yaitu adalah efloresensi yang sifatnya lesi itu khas di penyakit-penyakit tertentu. Untuk jelasnya kita bahas di slide selanjutnya ya. Nah, jadi yang pertama ada efloresensi primer. Efloresensi primer ini yang pertama kita harus tahu adalah makula. Jadi makula itu adalah perubahan warna kulit tanpa perubahan bentuk atau berbentuk datar. Nah, biasanya dia itu ukurannya kurang dari 1 cm. Tapi kalau misalnya makula ini lebih dari 1 cm disebut sebagai patch. Nah, makula itu sebenarnya ada 3. Yang pertama itu ada hipopigmentasi, hiperpigmentasi, dan juga eritem. Nah, kalau misalnya dia hiperpigmentasi atau hipopigmentasi, berarti ada perubahan pada pigmen melaninnya. Ya, ada perubahannya. Kalau misalnya dia kekurangan pigmen melanin, maka akan menyebabkan terjadinya hipopigmentasi. Contohnya pada kasus pityriasis versicolor. Nah, kalau misalnya dia hiperpigmentasi, maka berarti melaninnya berlebihan. Selain itu, ada juga karena adanya vasodilatasi kapiler, yaitu berupa eritema, dan sebenarnya peteki ini masuknya ke khusus. Nah, karena peteki ini merupakan ekstravasasi eritrosit, jadi dia akan mengalami bentuknya seperti kemerahan gitu, dan apabila dia diusap, ditekan, dia tidak berubah warna. Oke, itu aja. Selanjutnya kita lanjut ke efloresensi primer yang berisi jaringan padat. Yang pertama kita akan bahas mengenai papul. Jadi papul itu merupakan penonjolan di atas permukaan kulit yang berbatas tegas dan ukurannya itu kurang dari 0,5 cm. Bentuknya itu beragam, ada yang setengah bola, kerucut, datar, berduri, dan juga bertangkai ya. Jadi contohnya ini seperti lichenitidus ya. Jadi nanti ada yang depositnya melalui metabolik, ada yang karena serbukan sel radang, dan juga ada hiperplasi dari epidermisnya sendiri. Makanya dia terbentuk papul. Selanjutnya ada plak. Kalau plak itu adalah peninggian di atas permukaan kulit. Jadi dia permukaannya datar dan biasanya berisi zat padat yang itu infiltrat. Diameternya itu adalah lebih dari sama dengan 2 cm seperti pada gambar ini. Contoh pada kasus psoriasis. Next, kita bahas tentang nodul. Jadi nodul itu adalah penonjolan padat di atas permukaan kulit dan batasnya tegas, bisa dilihat ya, beda banget, bisa dibedain dari kulit aslinya. Dan kalau misalnya nodul itu lebih dari sama dengan 1 cm, itu berarti nodul. Sedangkan bila kurang dari 1 cm, maka disebut sebagai nodulus. Contohnya pada limfoma kutis ya. Nah, selanjutnya ada lagi, satu lagi, kalau nodul itu, kalau misalnya ada nodul, kita harus cek juga ya, kita lakukan palpasi, kita cek teksturnya, dia tuh lunak nggak, keras nggak, atau bagaimana gitu ya. Nah, bisa dilihat juga kalau yang ini adalah gambar dari infiltrat sampai di subkutan. Tapi kalau yang B ini merupakan infiltrat yang hanya ada sampai ke dermis aja. Selanjutnya kita bahas tumor. Jadi kalau tumor ini bedanya penonjolannya itu terkait dengan pertumbuhan sel dan jaringan. Jadi ada suatu perubahan ketidakseimbangan pada pertumbuhannya ini yang menyebabkan nanti dia berbenjol-benjol dengan batasan yang tidak tegas. Misalnya pada lipoma ya. Selanjutnya ada efloresensi primer yang berisi cairan. Sebelumnya kan padat ya. Nah, yang pertama yang penting banget ya diterangkan di sini adalah utamakan kita belajar vesikelnya dulu. Kalau kita udah belajar vesikel, kita tahu intinya adalah gelembung yang berisi cairan, yang punya atap dan dasar, dan ukurannya kurang dari 0,5 cm dengan isi yang jernih, maka dia disebut sebagai vesikel. Dan bila dia berisi darah, maka disebut sebagai vesikel hemorrhagic. Nah,
Kalau misalnya ketemu mirip-mirip nih seperti vesicle, tapi ukurannya itu lebih dari 0,5 cm, maka itu disebut sebagai bula. Nah, nanti bula ini ada yang bula hemoragik, yaitu berisi darah, ada bula purulen yang berisi nanah, ada juga bula hipopion, yaitu nanah yang mengendap gitu di bawah. Jadi dia kelihatan banget nanahnya itu di bawah. Jadi pas di atasnya tuh lebih kayak bisa kayak kosong gitu, dan dia tuh lebih ke bawah mengendap gitu nanah-nanahnya ya. Contohnya kalau yang tadi vesicle itu pada herpes simplex ini kita lihat pada atragio abdominal ada vesicle ya dan khasnya di herpes simplex itu dia tidak sesuai dengan dermatomal biasanya. Nah, kalau misalnya bula, contohnya itu ada pemphigoid bullosa ya. Ini contohnya seperti berisi ya, berisi. Kalau ini dia berisi cairan juga ya, jernih juga. Nah, selanjutnya kalau misalnya ketemu seperti vesicle tapi nggak jernih, dia malah berisi nanah, maka itu disebut sebagai pustul ya. Ya, pustul seperti ini. Contohnya pada apa sih kasusnya? Pada folikulitis bakterialis ya. Kelihatan banget sih ini kurang dari 0,5 cm dan putih-putih gitu ya. Nah, disebut sebagai pustul. Ingat aja pus itu nanah, berarti tul itu kan kayak bentol-bentol ya, kecil ya, pustul. Nah, selanjutnya ada urtika. Jadi beberapa literatur mengatakan urtika ini termasuk yang berisi cairan. Jadi urtika ini adalah penonjolan di atas permukaan kulit akibat dari edem setempat, dan timbulnya itu mendadak dan hilang perlahan-lahan. Bisa hilang, nggak perlu obat pun juga bisa hilang sebenarnya. Misalnya kayak kita kegigit serangga gitu bisa menyebabkan terjadinya urtika. Contoh penyakitnya itu ada urtikaria. Nah, selanjutnya ada kista. Jadi kista itu adalah ruangan berdinding dan berisi cairan, sel maupun sisa sel. Jadi kista itu terbentuk bukan karena peradangan, tapi bisa menyebabkan terjadinya peradangan. Nah, dia itu bisa kebentuk sih karena kelenjar yang melebar atau tertutup, saluran kelenjar pembuluh darah, saluran getah bening, keringat, sebum, sel-sel epitel, dan lapisan tanduk dan rambut. Nah, contohnya ini paling sering ditemuin ya adanya kista epidermoid ya. Nah, sekarang kita masuk nih ke efloresensi sekunder. Jadi, efloresensi sekunder itu yang pertama kita tahu squama dulu ya. Jadi, squama itu adalah lapisan stratum corneum yang terlepas dari kulit. Jadi, kita kalau belajar fisiologi lagi ya, stratum corneum itu kan yang lapisan tanduk ya, paling banget di atas. Nah, dia tuh mengalami pengeropekan atau perlepasan kulit. Nah, contohnya nanti ada yang squamanya sifatnya itu kasar, ada juga squama yang sifatnya tipis dan kasar dan tebal. Ya, ada yang kasar, ada yang tidak terlalu kasar. Contohnya ada psoriasis. Selanjutnya ada krusta. Nah, krusta ini adalah cairan tubuh yang mengelilingi di atas kulit akibat bisa karena serum, bisa karena darah, bisa juga karena nanah. Nah, nanti kalau kita bisa tahu nih kalau warnanya kuning dia berarti dia dari serum. Kalau warnanya kuning kehijauan dia berarti dari pus. Kalau misalnya warnanya kehitaman berarti dia dari darah ya. Nanti juga harus tahu nama lainnya. Kalau dari serum namanya krusta serosa. Kalau dia nanti ada juga namanya krusta sanguinolenta kalau misalnya darah ya. Kalau krusta pustula berarti dari pus ya. Ada juga nanti krusta medikamentosa, itu berarti krustanya ya dari obat-obatan. Karena obat-obatan gitu ya. Contohnya itu ada pada kasus krusta pada MP3 krustosa ya. Warnanya agak kekuningan di sini ya. Berarti dia kemudian dari serum dari dalam tubuh ya. Jadi nggak harus dari dalam tubuh tapi juga bisa cairan yang dari luar, misalnya seperti obat-obatan atau medikamentosa ya. Nah, selanjutnya ada erosi. Kalau erosi itu dia kerusakan kulit sampai stratum spinosum. Dan bila dia digaruk akan memerah dan keluar cairan serosa. Jadi intinya adalah kalau erosi itu tidak melampaui stratum basalis. Kelihatannya di sini ya bedanya nanti erosi, eksfoliasi, dan ukus ya. Dan biasanya itu kayak ada cairan jernih gitu karena keluarnya tuh cuman serosnya aja.
Tapi kalau misalnya ekskoriasi, maka dia kerusakan kulitnya itu sampai ujung stratum papilaris. Stratum papilaris kan ada di dermis. Jadi nanti akan kelihatan tuh adanya bintik-bintik perdarahan ya, karena kan stratum papilaris itu berisikan pembuluh darah. Nah, contohnya itu pada ekskoriasi neurotik ya. Nah, yang ketiga itu ada ulkus. Jadi ulkus itu adalah hilangnya jaringan yang lebih dalam dari ekskoriasi. Dan dia itu kerusakan kulitnya itu ada epidermis dan dermis. Yang perlu kita ketahui kalau ulkus itu harus ada dasar, dinding, tepi, dan juga isi ya. Jadi dia tuh kelihatan banget sih di sini ya, bisa sampai kelihatan otot maupun juga tulang ya. Kalau erosi dia lebih ke permukaan atas, kalau ekskoriasi dia udah hampir nih di ujung-ujung dermis ya. Dan kalau ulkus maka dia udah melewati dermis, bisa sampai ke tulang dan juga daging, otot maaf ya. Selanjutnya ada fisura. Jadi fisura ini adalah diskontinuitas jaringan kulit tanpa kehilangan jaringan. Biasanya dibentuknya linear gitu. Gampang sekali ya ngelihatnya ini kalau orang kesayat biasanya tuh ya, itu namanya fisura ya. Contohnya pada fisura pada dermatitis. Lalu ada likenifikasi. Jadi likenifikasi ini merupakan penebalan kulit yang disertai dengan relief kulit yang terlihat lebih jelas akibat digosok atau menggaruk kulit berulang-ulang. Kelihatan banget ya ini likenifikasi nih, liken ya. Itu ada relief kulitnya gitu. Kayak misalnya kasus dermatitis atopik kronik. Relief itu seperti kayak kertas kalau kita punya kertas HVS ya yang masih baru, kalau kita remuk ya, kita buka lagi, dia tuh kayak akan ada reliefnya gitu kan, berarti ya kayak nggak halus lagi kan, berarti nah, kayak gitulah istilahnya ya. Lalu ada atrofi. Atrofi itu adalah pengecilan beberapa atau semua lapisan kulit ya, dan atrofi itu bisa yang bersifat epidermis maupun juga dermal ya. Contohnya atrofi pada strie. Ada lagi cicatrix. Nah, cicatrix ini adalah jaringan parut yang menggantikan epidermis dan dermis yang sudah hilang. Dan dia tampak licin, garis kulit dan aknesenya tuh hilang ya. Dan terdapat jenis atrofik maupun juga hipertrofik ya. Dan selanjutnya, contoh ini pada pemphigus vulgaris ya. Dan selanjutnya ada juga keloid. Jadi keloid itu adalah penyembuhan dengan pertumbuhan berlebihan jaringan ikat melebihi ukuran luka. Jadi biasanya itu kalau sering banget ditanya tuh bedanya apa sih antara keloid sama hypertrophic scar gitu ya. Ingat aja kalau misalnya hypertrophic scar itu dia itu tidak akan melebihi batas luka yang asli. Dia emang melebar tapi tidak melebihi batas luka asli. Itu key point-nya. Dan dia itu tidak genetik. Dan biasanya etiologinya karena peregangan dan juga umumnya di anak-anak atau remaja. Tapi kalau keloid biasanya itu dia sebelumnya biasanya ada genetik gitu. Kalaupun nggak ada genetik biasanya idiopatik. Dan usianya biasanya di 10-30 tahun juga bisa sih. Dan juga yang paling kelihatan banget di secara status dermatologikusnya adalah dia akan melebihi batas luka asli. Kalau misalnya dia garisnya lukanya cuma sampai sini, misalnya awalnya cuma segini dia akan melebar seiring berjalannya waktu gitu, dan dia tidak bisa sembuh. Dan kalau secara patologinya ya, kalau misalnya keloid scar itu dia yang berperan itu kolagen tipe 1, tapi kalau hypertrophic scar itu kalau nggak salah di kolagen tipe 3. Nanti coba saya baca lagi ya. Dan juga contohnya apa sih pada acne keloidalis. Selanjutnya yang ketiga ada abses. Jadi abses itu adalah kumpulan nanah yang isinya infiltrat ya, sel radang infiltrat dalam jaringan. Nah, ini ada abses nih di daerah tumit ya. Ini yang putih-putih ini disebut sebagai abses ya. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya ada fluoresesi lainnya nih, yaitu ada kanalikuli. Nah, kanalikuli itu adalah ruam berupa saluran-saluran pada stratum corneum yang timbul sejajar dengan permukaan kulit, misalnya pada pasien skabies. Jadi kalau kita pakai borrowing gitu ya, pasti akan kelihatan tuh nanti kanalikulinya gitu, ada terowongan garis gitu kelihatan ya pada pasien skabies ya. Terus ada lagi milia. Jadi milia itu kista kecil yang multiple mengandung keratin dan muncul sebagai benjolan kecil berwarna
putih mutiara tepat di bawah permukaan kulit ya, contohnya pada miliaris kristallina, atau biasanya di bawah mata itu akan ada kayak bintik-bintik gitu ya biasanya. Nah itu juga disebut sebagai milia. Ada juga komedo nih. Kalau komedo itu udah nggak asing lah ya. Ada yang sifatnya komedo white head, ada yang black head, atau komedo tertutup atau komedo terbuka ya. Kalau yang ini namanya komedo atas ini yang white head, yang ini yang black head ya. Next. Terus ada eksantema. Jadi eksantema itu ruam permukaan kulit yang timbul serentak pada waktu yang singkat dan tidak berlangsung lama. Contohnya pada erupsi morbilliformis. Kalau roseola itu eksantema lentikular berwarna merah, tembaga, biasanya pada sifilis sekunder, dan purpura yang ketiga. Nah, ini purpura ini adalah contohnya vaskulitis ya, vaskulitis ya. Jadi perdarahan di bawah atau di dalam kulit yang tanpa kemerahan dan tidak hilang pada penekanan kulit ya. Nah, setelah kita tahu nih lesi-lesinya, kita juga harus paham mengenai pembuatan status dermatologikus. Yang pertama, kita harus tahu dulu lokasi atau regio ya di mana lesi itu ditemukan. Misalnya at regio femoralis sinistra, atau at regio, kalau misalnya lengan atas gitu ya, at regio brachii dextra, atau at regio kubiti, selat tangan ya, selat siku gitu ya, siku biasanya, atau at regio antebrachii ya, di mana aja nanti kita berarti perlu dibahas lagi mengenai regio-regionya ya. Dan juga yang kedua, kita harus tahu distribusi lesinya, apakah dia regional, generalisata, universal, unilateral, bilateral, simetris, nanti dijelasin lebih lengkapnya. Dan yang ketiga, morfologinya, ditemukan tipe efloresensi seperti apa, dan jumlah lesinya, dia tuh hanya satu lesi, atau soliter, atau multiple, kalau misalnya dia banyak. Dan yang kelima, itu bentuk lesi, dia tuh regular atau irregular sih, gitu ya. Yang keenam ada warna lesi, kemerahan kah, kekuning kah, kemerah kehijau, kebiruan kah. Lalu yang ketujuh ada batas, apakah dia batas tegas atau tidak tegas. Ukurannya miliar, lentikular, numular, plakat. Nah, hasil palpasinya bagaimana? Letak lesinya, permukaannya, konsistensinya, nyeri nggak kalau ditekan, ada tanda radang akut nggak, terfiksasi atau mobile nggak dia. Dan yang ke-10 adalah konfigurasi atau susunan, dia linear, anular, aksinar, polycyclic, irisformis, corimbiformis, atau repetiformis. Nanti kita bahas ya. Nah, sekarang ke distribusi lesi tadi ya, regional itu hanya ditemukan di satu tempat regio saja. Misalnya nih kayak contoh gambar ini ya, berarti dia apa? Berarti dia at regio pectoralis dextra misalnya gitu ya. Nggak ada lagi ditemuin di mana-mana. Tapi kalau generalisata itu hampir 50-90% itu di seluruh tubuh, tapi masih bisa ngelihat warna, masih bisa melihat kulit asli, kulit normalnya ya. Beda kalau universalis, dia tuh hampir 100% udah meliputi seluruh bagian tubuh. Nah, ada lagi namanya unilateral. Kalau unilateral berarti hanya ditemukan pada satu sisi badan aja. Kalau bilateral berarti tersebar di kedua bagian tubuh, baik itu kanan maupun juga di kiri. Tapi kalau ada juga simetris. Simetris itu kalau misalnya dia udah kayak cermin, lesi di sini ada, di sini ada, di sini ada, di sini ada ya, dan pokoknya sama lah dari bentuk, ukuran, letak itu sama antara kanan dan kiri. Ada juga disket. Kalau disket itu lesinya tersebar satu persatu, terpisah satu dengan yang lainnya. Sedangkan confluence itu adalah dua atau lebih lesi yang menyatu. Jadi sifatnya itu dia ada dua lesi misalnya gitu, tapi dia kayak gabung gitu, padahal lesinya tuh tidak sama, bisa jadi tidak sama satu sama lain gitu ya. Nah, sekarang jumlah lesi dan bentuk lesi. Jadi jumlah lesi itu tadi ya, soliter, multiple, bentuk lesi teratur dan tidak teratur. Kalau teratur kita lihat dia bulat apa lonjong, poligonal atau tidak, dan sebagainya. Kalau ukuran lesi yang paling sering itu ada miliar, lentikular, numular, plakat ya. Kalau miliar berarti sebesar kepala jarum pentul, lentikular sebesar biji jagung, numular kayak koin 100, dan plakat itu seperti lebih besar daripada numular. Tapi biasanya ukuran lesi ini juga bisa dideskripsikan menggunakan angka, misalnya 0,5 kali 0,5. Bisa juga dia 2 dimensi ataupun juga 3 dimensi ya.
Lalu ada palpasi lesi. Jadi palpasi lesi ini adalah kita juga harus meraba ya letak lesinya bagaimana, apakah dia sejajar, meninggi, lebih rendah dari permukaan kulit atau tidak, permukaannya kasar atau licin, rata atau tidak rata, atau berbenjol-benjol, konsistensinya lunak kah, kenyal kah, padat kah, fluktuasi atau kistik kah, dan dia terfiksasi atau mobile, dan juga ada nggak tanda-tanda inflamasi akut, seperti kalor ya, KDRT ya, kalor, dolor, rubor, tumor, yang lain-lain ya, dan nyeri tekan. Kalau ditekan dia bakal nyeri nggak gitu ya. Sekarang susunan lesi. Kalau susunan lesi itu ada linear, jadi dia berjajar menyusuri garis lurus ya. Kalau anular berarti kayak cincin ya. Kalau arsiner berarti dia kayak sabit gitu ya. Kalau polisiklik ya bentuknya nggak beraturan, bisa di luar dari yang ketiga ini gitu ya. Ada juga iris formis atau juga disebut sebagai lesi target ya, berbentuk seperti iris mata, dan juga ada corimbiformis nih yang paling sering tanya nanti ya. Jadi dia ada lesi induk yang disertai dengan lesi-lesi satelit di sekelilingnya. Jadi ini sel induknya nih ya, ada sel satelit di sininya. Jadi kayak satu sel besar dan dikelilingi oleh lesi-lesi kecil. Ada juga herpetiformis. Kalau herpetiformis itu dia berkelompok di suatu tempat yang menyerupai lesi herpes ya. Biasanya dia herpes, terutama herpes zoster ya, itu biasanya dia secara dermatomal. Udah sekian aja dari pertanyaan dari efloresensi ini. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah-salah atau kekurangan, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.